Nah, inilah yang menjadi perusak hati kita. Ya, inna fasadal qulub, yang menjadi perusak hati kita. Sungguh di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Faiza solahat, apabila baik ini, maka baik semua. Belum lagi perut kita. Bencana kemaksiatan ada di sini. Kelamin kita, Masya Allah. Baru kaki kita. Pernah nggak kita zikirkan? Ada orang yang sholat tetapi sesungguhnya dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan hatinya ketika di dalam sholat. Sehingga sholatnya tidak bermakna dalam kehidupan. Wa'budhu, dan beribadahlah kepada Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarkandi itu bagaimana beliau mengutip dari satu hadis Rasulullah SAW ketika orang-orang yang sudah diwafatkan minta dikembalikan lagi oleh Allah walaupun hanya sekedar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya kalau kita bicara tentang umur, sebenarnya ketika kita diberikan umur oleh Allah itu sebenarnya Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Iya. Ketika Allah berikan kita umur panjang, sebenarnya Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 tadi. Penyesalan demi penyesalan ketika orang tidak memanfaatkan umur dengan baik dalam kehidupan dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi wayadfanuna mautahum wala ya'tabiruna. Jadi kita menguburkan jenazah tetapi kita tidak pernah mau mengambil manfaat hikmah dari proses penguburan jenazah itu. Nah, inilah yang menjadi perusak hati kita. Ya, inna fasadal qulub, yang menjadi perusak hati kita itu. Maka jauhin hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Allah itu harmonis. Jadi wa'lam annahu ta'ala mutli'un ala sariratika. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui sirnya, rahasia-rahasia hati kita. Wa nazirun ila qalbika, dan memandang pada hati kalian. Maka benahi ini hati. Maka di dalam hadis Nabi ada ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Faiza solahat, apabila baik ini maka baik semua. Tapi wa ija fasadat, kalau rusak ini kol yang mudghah tadi, maka rusak semua. Ala wahiyal qalb, kata Nabi, ketahuilah itulah hati. Hati, makanya kita baca doa waktu sujud terakhir apa? Yang disunahkan, Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membulak-balikan hati. Muqallib zat yang membulak-balikan. Berarti hati itu artinya bulak-balik. Makanya kadang-kadang kita kepingin ngaji, kadang enggak. Kepingin sholat, kadang enggak. Kepingin sedekah, kadang enggak. Karena memang itu hati. Makanya kenapa orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf itu menjikirkan lataif qalbi di dalam dirinya supaya hati ini enggak bulak-balik. Kalau kita istiqomah menjikirkan lataif qalbi ini dengan baik, insya Allah istiqomah kita punya hati. Makanya orang-orang yang dunia tarekat itu selalu menjikirkan lataif qalbinya. Ini lataif qalbi mana? 2 jari di bawah puting susu kita. Di sini. Disentuhlah ini, sentuh. Sebelum tidur kita baca itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum tidur dan sholat tahajud kita zikirkan ini. Kalau ini sudah kita zikirkan, insya Allah hati ini akan istiqomah. Makanya kenapa kemudian hati kita sudah bolak-balik, kadang pengen sedekah, kadang enggak, pengen tahajud, kadang enggak. Karena ini enggak rutin kita zikirkan di hadapan Allah. Padahal nanti di dalam Al-Quran Allah katakan, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya pendengaran kalian kata Allah, penglihatan kalian kata Allah, wal fuad, hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu ngingetin tuh. Pernah gak sih kita zikirin mulut kita ini? Ini namanya latoib jasadiyah yang kelihatan. Mulut, hidung, mata, telinga, tangan, perut, kelamin, kaki. Pernah gak kita zikirkan? Padahal itu yang menjadi penyebab kita bermaksiat di hadapan Allah. Pernah gak kita ngomong astagfirullahaladzim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang keluar dari lisan ini ya Allah. Kita nggak tahu berapa banyak orang-orang yang tersinggung karena ucapan kita. Berapa banyak orang-orang yang tersakiti hatinya dengan lisan kita. Tapi pernah nggak kita zikirkan, kita mohon ampunan dari kejahatan lisan kita ini di hadapan Allah. Hidung kita, mata kita. Kita ini banyak dosa perselingkuhan di hadapan Allah ini karena mata. Iya. Belum lagi nih telinga. Lebih banyak mana ilhamul malaika atau ilhamus syayatin yang kita dengar. Tangan lagi. Berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini. Belum lagi perut kita. Bencana kemaksiatan ada di sini. Kelamin kita, Masya Allah. Baru kaki kita. Pernah nggak kita zikirkan? Nah, kenapa orang-orang yang punya makom wali-wali Allah itu mereka senantiasa menzikirkan itu. Jadi ada 7 latoif jasadiyah dan ada 7 latoif batiniyah. Ada latoif qalbi, ada ruh, ada akfa, ada khofi, ada sirri, ada nafsu natiqah. Dualis mata kita dengan jidat. Yang kalau kita ngelihat orang sering kali kita curiga. Kita sering seuzon dengan orang lain. Karena kita gak pernah zikirkan ini dalam kehidupan kita. Belum lagi kullu jasad, seluruh jasad kita harus istighfarkan di hadapan Allah. Sampai begitunya orang-orang soleh Pak, dalam rangka supaya suatu saat nanti ketika kembali kepada Allah, semua pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik. Masya Allah kita. Fa innama yataqabbalallahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Maka sesungguhnya Allah menerima salatmu sesuai dengan tingkat kekhusyuanmu. Hati. Wa khudu'ika. Jadi tingkat khusyuk kita, kekhuduannya kita. Kemudian watawadhu'ika, dan ketawaduan kita di hadapan Allah, lalu watadurru'ika, dan keikhlasan kita, itu yang kemudian menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau Rasul mengatakan ada orang-orang yang alladzina yusalluna wa la yusallun. Ada orang yang sholat tetapi sesungguhnya dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan hatinya ketika di dalam sholat, sehingga sholatnya tidak bermakna dalam kehidupan. Mohon maaf. Padahal Allah sudah mengatakan aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat kata Allah. Ini Allah menjanjikan. Aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa sholat kita belum mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Intinya karena kita belum menghadirkan hati kita di dalam sholat kita. Itu saya baca itu dalam satu buku gitu. Bersumber di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi khusyuk itu. Itu ternyata khusyuk itu memang macam-macam tingkatannya gitu. Ya. Nah, nanti kapan lain-lain kita akan bahas dengan gamblang tentang bagaimana menuju kekhusyuan dengan menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu fa innahu la fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa'budhu, dan beribadahlah kepada Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Jadi kata Imam Ghazali, beribadahlah kita kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, ini yang disebut dengan musyahadah.
musyahadah. Tapi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau sekalipun kalian tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kalian. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah. Maka di dalam kajian tasawuf itu amalan yang paling tinggi itu adalah amalun hakikat. Kan amal itu 3 yang saya selalu katakan. Ada amal syariat, ada amal tarekat, dan ada amal hakikat. Amal syariat adalah li islahil jawari, bagaimana mempercantik kita punya anggota tubuh. Lisan kita bicara indah, mata kita memandang penuh dengan kemuliaan. Itu fungsinya amal syariat. Sedangkan amal tarekat itu li islahil qalbu, untuk bagaimana mempercantik hati supaya tidak dendam, supaya tidak suuzon. Ini fungsi hati. Nah, sedangkan amal hakikat li islahir arwah, fungsinya adalah mempercantik ruh kita di hadapan Allah. Makanya ketika Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu mutmainnah dalam konteks ruh yang indah, ruh yang cantik karena mengamalkan amalan hakikat. Mana amalan hakikat tadi? Muraqabah. Ya, merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian musyahadah, karena kita merasa diri kita diawasi oleh Allah selama 24 jam, melahirkan musyahadah, seolah-olah kita melihat kehadiran Allah. Baru nanti ma'rifah. Yang puncaknya itu ma'rifatul khas. Bagaimana ketika kita memahami tentang Allah, lalu kemudian merasakan pemahaman kita tentang Tuhan. Artinya ada orang yang ma'rifah kepada Allah dan dia merasakan nikmatnya ma'rifah itu kepada Allah. Sama seperti kita mengenal madu, tapi kita ikut merasakan nikmatnya madu itu manis. Begitulah ma'rifahnya kita kepada Allah. Kita baru sebatas ma'rifatul am, belum masuk dalam kelompok ma'rifatul khas. Kita mengenal Allah tapi belum masuk dalam kategori menikmati indahnya mengenal Allah. Karena itu proses. Kata para ulama, kalau kepengen cepat-cepat proses itu masuk dalam kategori ma'rifatul khas, falyatasaddaq, banyak bersedekah. Karena sedekah itulah yang paling efektif menuju ma'rifatul khas. Bapak pernah dengar Fudail bin Iyad, seorang perampok kelas kakap, tapi kemudian Allah rubah menjadi wali min auliya Allah. Kenapa? Sedekahnya. Pernah dengar lagi di zaman Rasulullah pernah menceritakan seorang pelacur yang kemudian menjadi wali min auliya Allah. Amalannya apa? Sedekah. Jadi sedekah itu adalah jalan menuju ma'rifatul khas. Bagaimana kita nanti dijadikan oleh Allah bukan lagi murid tapi murad. Kalau murid ini kita sedang berusaha untuk mengenal Allah. Tapi kalau sudah murad, disebabkan karena sedekah kita, Allah tanamkan di dalam diri kita pemahaman di mana Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya di hadapan kita. Makanya nggak heran ada orang yang dulunya bandel, tahu-tahu jadi ulama besar. Kenapa? Karena Allah hunjamkan ma'rifah itu dalam lubuk hatinya, disebabkan karena kebaikannya. Makanya kalau kepengen cepat-cepat kita ma'rifatul khas, yaitu banyak sedekah. Allah jadikan kita murad. Allah berikan kita pemahaman tanpa melalui proses belajar seperti ini. Karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya di hadapan kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka, maka sekalipun kalian tidak melihatnya, melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah lah yang melihat kalian. Ya, mudah-mudahan ketika kita menyadari bahwa kita sedang berada dalam pengawasan Allah, insya Allah akan lahirlah kehati-hatian kita dalam menjalani hidup ini. Dan mudah-mudahan ketika kita menjaga hati kita, insya Allah akan melahirkan hati yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihaka likusuri ma'riftika bijalalillah bika qaddir anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitik yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka. Fa illam yahdur, maka seandainya hati kalian tidak hadir. Allahu a'lam, sampai sini dulu deh, waktu saya lihat. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan cerita bagaimana ketika kita dalam beribadah tidak menghadirkan hati kita, apa yang terjadi. Ya, insya Allah nanti akan lanjutannya berikutnya. Insya Allah Imam Ghazali akan menguraikan secara lengkap
tentang bagaimana menghadirkan hati dan bagaimana hati yang tidak hadir.